Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua pada saat ini dalam lindungan Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang 4 orang yang menjadi contoh atau yang akan menjadi keteladanan kita yang terdapat dalam Alkitab. Nah, siapa sajakah 4 tokoh tersebut? Yang pertama yaitu ada Abraham, yang kedua ada Yusuf, yang ketiga ada Daud, dan yang keempat ada Stefanus. Nah, tokoh yang pertama yaitu ada Bapak Abraham, di mana Bapak Abraham ini dikatakan adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang percaya sepenuhnya kepada Allah dan tidak memikirkan hal lain termasuk masa depannya, di mana ia selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ia tidak memikirkan dirinya akan seperti apa nantinya. Ia tidak memikirkan bagaimana ke depannya, kehidupannya seperti apa. Tidak pernah terbayangkan dalam pikirannya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ia diperintahkan pergi ke negeri yang sama sekali belum ia ketahui. Nah, di mana pada saat itu Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tempat yang sudah ia diami selama beberapa saat itu. Ia disuruh untuk pergi entah kemana arahnya dan entah kemana ia harus pergi tempatnya. Tetapi ia tidak pernah bersungut-sungut. Ia selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, yang ketiga itu pada saat ia pergi dari tanah yang sudah diberikan itu, ia pergi berkelana, istilahnya seperti itu. Nah, ia mengajak keponakannya yang bernama Lot. Nah, pada saat mereka sampai di tanah perjanjian yang sudah Allah tetapkan untuk mereka ini, ternyata Lot ini telah mengambil tanah yang subur yang seharusnya itu milik daripada Abraham. Tetapi pada saat itu Abraham tidak istilahnya ia tidak melarang kepada Lot bahwa tanah itu miliknya, tetapi ia mengikhlaskan bahwa tanah itu bisa dimiliki oleh Lot. Nah, dari cerita Abraham ini kita harus bisa mengambil tiga keteladanan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu selalu berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan seluruhnya, kehidupan kita, segala apa yang kita inginkan itu selalu kita percayakan kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu memberi sepenuhnya apa yang Dia miliki. Nah, di mana pada saat kita sudah berserah, Tuhan itu akan memberikan sepenuhnya apa yang Dia miliki, dan apa yang kita butuhkan itu pasti akan diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan atau mengutamakan orang lain. Nah, seperti contohnya Abraham ini tadi memberikan tanah kepada Lot. Padahal itu hak miliknya, tetapi ia merelakan itu untuk menjadi hak milik Lot. Nah, bagaimana kita harus bisa mencontoh dari keteladanan Abraham ini. Nah, tokoh yang kedua yaitu Yusuf. Nah, bagaimana latar belakang Yusuf ini? Ia adalah Yusuf dan Benyamin adalah anak bungsu dari Yakub, anak-anak Rahel. Nah, pada saat itu Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada ayahnya Yakub, sehingga pada saat itu ia dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia yang lebih diperhatikan oleh ayahnya Yusuf. Nah, pada saat itu saudara-saudaranya ini mengalami iri hati, atau ya seperti saya bilang tadi bahwa ia menanamkan benci kepada Yakub, sehingga mereka berniat untuk membunuh daripada Yakub, tetapi saudaranya melarangnya, sehingga pada saat itu Yakub tidak jadi dibunuh dan ia dijual kepada orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, penderitaan Yusuf ternyata tidak hanya sampai ia dijual kepada orang Mesir. Ternyata pada saat ia sudah dijual di tempat istrinya Potifar pun ia masih mengalami kesusahan, yaitu ia difitnah oleh istri Potifar karena parasnya yang bisa dibilangkan ganteng dan mau seperti itu. Dan pada saat itu istri Potifar ini mengalami jatuh hati kepada Yusuf, sehingga ia berniat mengajak Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena Yusuf selalu mengandalkan Allah, ia tahu tentang kebenaran, sehingga ia menolak. Nah, pada saat itu istri Potifar ini panas hati, ia tidak rela ditolak oleh Yusuf. Nah, pada saat itu ia menjalani siasat bahwa ia telah diperlakukan tidak baik oleh Yusuf, sehingga pada saat itu Yusuf dipenjara oleh orang-orang Mesir. Nah, pada saat itu Yusuf dalam penjara pun ia selalu mengandalkan Tuhan atau Allah dalam kehidupannya pada saat itu, sehingga
ia bisa dibebaskan dari hukumannya karena ia bisa merumuskan mimpi daripada raja. Nah, dari Yusuf ini kita bisa mengambil nilai-nilai Kristianinya, yaitu yang pertama mengandalkan Tuhan. Nah, di mana pada saat Yusuf mengalami segala musibah itu, ia selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu dia suka menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun orang tersebut sudah berbuat jahat kepadanya, ia akan selalu menolongnya. Yang ketiga yaitu tidak membalas kejahatan, di mana pada saat ia sudah sukses, ia tidak membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya. Dan yang keempat yaitu Yusuf selalu rendah hati karena ia tahu bahwa kekuatannya itu bukan dari dirinya sendiri melainkan hanya daripada Allah. Nah, yang ketiga yaitu ada Daud, di mana yang kita ketahui bahwa Daud ini adalah seorang gembala yang dipercayakan oleh ayahnya. Nah, pada saat itu Daud ini dipercayakan oleh Allah untuk dapat membebaskan bangsa Israel pada saat itu untuk melawan bangsa Filistin, di mana pada saat itu ia diberikan kepercayaan untuk melawan Goliat sebagai tentara terkuat pada zaman itu. Nah, pada saat itu ia mengaku ia tidak kuat, tetapi kuasa Tuhanlah yang membantu ia sehingga ia dapat menang melawan Goliat. Nah, oleh karena prestasinya ini, ia diangkat oleh Saul menjadi panglima perang. Ya, yang bisa kita ketahui bahwa ia yang tidak pernah mengikuti perang, tiba-tiba diangkat menjadi panglima perang. Nah, oleh imannya yang teguh ini, maka Allah memilih dia dari antara saudaranya yang gagah perkasa untuk diurapi oleh Nabi Samuel menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Nah, nilai-nilai Kristiani yang dapat ditiru dari Daud itu adalah kita harus bisa akrab dengan Tuhan atau Allah dan memiliki iman yang besar sehingga Allah dapat mempercayakan setiap rencana-rencananya kepada kita. Nah, Daud juga berprestasi dan juga rendah hati, di mana ia mengetahui bahwa kekuatannya tidak sebesar itu tetapi ia berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Nah, dia juga suka bersahabat dan memiliki kasih dan hormat terhadap orang lain. Nah, yang keempat yaitu ada tokoh Stefanus, di mana Stefanus ini ternyata memiliki artinya karangan bunga. Nah, latar belakang dari Stefanus ini ia adalah seorang pengikut Kristus di Korintus, salah seorang diaken sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus, berhikmat, beriman, penuh karunia dan kuasa, pandai bersoal jawab tentang kebenaran dan kuasa Allah. Dan pada saat ia memberitakan Injil, ia memberikan kebenaran, ia seling berhikmat, ternyata orang-orang di Korintus itu tidak menyukainya. Dan pada saat itu dengan teganya orang-orang jemaat-jemaat di Korintus ini membunuh ia dengan menggunakan dirajam dengan batu sampai ia mati syahid. Nah, pada saat itu orang-orang di sana sangat puas pada saat si Stefanus ini sudah meninggal. Nah, nilai-nilai Kristiani dari Stefanus ini adalah bagaimana ia seorang martir yang pertama kali membagikan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua yaitu membuat Saulus menjadi bertobat atas kesaksiannya terhadap kematian Stefanus, bagaimana orang-orang yang melihatnya sudah mendengarnya bisa bertobat. Yang ketiga yaitu sampai napas terakhirnya pun ia masih tetap berdoa kepada Tuhan agar rohnya diterima oleh Tuhan. Bagaimana Stefanus ini selalu menyerahkan setiap persoalan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang keempat yaitu mendoakan orang yang telah menyakitinya. Nah, bagaimana si Stefanus ini masih bisa berpikir untuk mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Tentunya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa berdoa untuk orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi kita belajar daripada Stefanus ini. Bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, dari keempat tokoh ini biarlah kita bisa belajar bagaimana keteladanan kita sebagai orang Kristen dapat memproklamasikan kehidupan kita di dalam dunia ini sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.